Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Alawi. Saya akan menjelaskan mengenai akses control list. Akses control list adalah pengelompokan paket berdasarkan kategori. Penggunaan akses control list yang paling umum dan paling mudah untuk dimengerti adalah penyaringan paket yang tidak diinginkan ketika mengimplementasikan kebijakan keamanan. Membuat akses list sangat mirip dengan statement pada program if then. Jika sebuah kondisi terpenuhi, maka aksi yang diberikan akan dijalankan. Tidak terpenuhi, tidak ada yang terjadi, dan statement berikutnya akan dievaluasi. Ketika paket dibandingkan dengan ACL, terdapat beberapa peraturan penting yang diikuti. Yang pertama, paket selalu dibandingkan dengan setiap baris dari ACL secara berurutan. Sebagai contoh, paket dibandingkan dengan baris pertama dari ACL, kemudian baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, paket hanya dibandingkan baris-baris ACL sampai terjadi kecocokan. Ketika paket cocok dengan kondisi pada baris ACL, paket akan ditindaklanjuti dan tidak ada lagi kelanjutan perbandingan. Yang ketiga, terdapat statement tolak yang tersembunyi pada setiap akhir baris ACL. Ini artinya bila suatu paket tidak cocok dengan semua baris kondisi pada ACL, paket tersebut akan ditolak. Jenis-jenis ACL. Yang pertama, standar ACL. Standar ACL hanya menggunakan alamat sumber IP di dalam paket IP sebagai kondisi yang dites. Semua keputusan dibuat berdasarkan alamat IP sumber. Ini artinya, standar ACL pada dasarnya melewatkan atau menolak seluruh paket protokol. ACL ini tidak membedakan tipe dari lalu lintas IP seperti WWW, Telnet, UDP, dan DSP. Yang kedua, Extended ACL. Extended ACL bisa mengevaluasi banyak field lain pada header layer 3 dan layer 4 pada paket IP. ACL ini bisa mengevaluasi alamat IP sumber dan tujuan, field protokol pada header network layer, dan nomor port pada header transport layer. Ini memberikan extended ACL kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan lebih spesifik ketika mengontrol lalu lintas. Standard IP list yaitu 1 sampai 99, standard extended IP list 100 sampai 199. Lalu standard IP list 1300 sampai 1999 extended range dan extended IP list 2000 sampai 2699 expanded range. Jenis lalu lintas ACL. Yang pertama, inbound ACL. Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket inbound di sebuah interface, paket tersebut diproses melalui ACL sebelum di-route ke outbound interface. Setiap paket yang ditolak tidak bisa di-route karena paket ini diabaikan sebelum proses routing diabaikan. Yang kedua, outbound ACL. Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket outbound pada sebuah interface, paket tersebut di-route ke outbound interface dan diproses melalui ACL antrian. Panduan umum tentang ACL. Yang pertama, hanya bisa menerapkan satu ACL untuk setiap interface, setiap protokol, dan setiap arah. Artinya bahwa ketika membuat ACL IP hanya bisa membuat sebuah inbound ACL pada satu outbound ACL untuk setiap interface. Yang kedua, organisasikan ACL sehingga tes yang lebih spesifik diletakkan pada bagian atas ACL. Setiap kali terjadi penambahan entry baru pada ACL, entry tersebut akan diletakkan pada bagian bawah ACL. Sangat disarankan untuk menggunakan text editor dalam menggunakan ACL.
Yang keempat, tidak bisa membuang satu baris dari ACL. Jika kita mencoba demikian, kita akan membuang seluruh ACL. Sangat baik untuk mengcopy ACL ke teks editor sebelum mencoba mengubah list tersebut. Wildcard masking. Wildcard masking digunakan bersama ACL untuk menentukan host tunggal, sebuah jaringan untuk rank tertentu dari sebuah atau banyak network. Untuk menentukan bahwa sebuah oktet bisa bernilai apa saja, angka yang digunakan adalah 255. Sebagai contoh, berikut ini adalah subnet /24 dispesifikasikan dengan wildcard 172.16.30.6.0 dengan subnet 0.0.255. Ini memberitahukan pada router untuk menentukan 3 oktet secara tepat, tapi oktet keempat bisa bernilai apa saja. Beberapa block size yang berbeda adalah 4, 8, 16, 32, dan 64. Ketika kita perlu menentukan rank alamat, kita memilih block size selanjutnya yang terbesar sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, jika kita perlu menentukan 34 network, kita memerlukan block size 64. Jika kita ingin menentukan 18 host, kita memerlukan block size 32. Jika kita perlu menunjuk 2 network, maka block size 4 bisa digunakan. Ini adalah contoh access list untuk permit my network only, dan ini untuk deny a specific host. Kemudian deny a specific subnet. Lalu ini untuk memblok FTP dari subnet 172.16.4.0 ke subnet 172.16.3.0 dari output port Ethernet 0. Lalu yang ini memblok telnet dari subnet 172.16.4.0 dari Ethernet 0. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.